Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan naturalisasi dua pemain sepak bola. Keduanya bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Komisi 10 kita menyetujui karena biar bagaimanapun ada kebutuhan terutama di kualifikasi FIFA gitu ya, untuk kita bisa berprestasi dan menaiki ke jenjang yang berikutnya. Untuk akad sumpah, karena kita memang melihat persiapan untuk tim nasional sepak bola ini adalah momen yang bagus, dan artinya ini sejarah yang pemerintah lakukan bersama PSSI dan tentu seluruh masyarakat Indonesia banggakan. Pertama kali pria dan wanita tim nasional kita masuk Asia Cup. Ya, saya optimis jika pembelian warga negara ini cepat. Ini Oktober PSSI memiliki target untuk memainkan. Jadi ini semoga prosesnya cepat. Naturalisasi bukan cinta-cintaan. Erick Thohir jawab isu striker Bologna gantikan Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir atau itu menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan. Menurutnya, setiap nama yang masuk radar harus melalui seleksi ketat berbasis kebutuhan tim, komitmen pribadi, dan kesiapan administratif. Kita tidak mau proses naturalisasi ini jadi urusan cinta-cintaan, harus hati-hati. Jangan sampai nanti gagal dan malah mempermalukan diri sendiri. Pernyataan itu muncul di tengah ramai kembali nama Tijs Dallinga, striker Bologna asal Belanda yang pernah masuk radar naturalisasi timnas Indonesia. Namanya kembali mencuat usai oleh Romeni mengalami cedera saat memperkuat Oxford United di ajang Piala Presiden 2025. Isu Dallinga punya darah Indonesia bukan cerita baru. Akun @halfblood_Indonesia bahkan membagikan arsip dari arsip NL yang mencatat keberadaan keluarga bermarga Dallinga di Tanjung Priok, Jakarta pada era 1950-an. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi langsung dari Dallinga ataupun PSSI soal hubungan darah tersebut. Ambisi Dallinga masih ke timnas Belanda. Meski spekulasi soal naturalisasi mencuat, Dallinga sendiri sudah menegaskan ambisinya kembali memperkuat tim nasional Belanda. Ia tercatat melakukan debut bersama Orange pada 21 November 2023 saat menghadapi Gibraltar. Logis kalau saya belum dipanggil lagi. Musim ini saya memang belum layak untuk masuk timnas, tapi jelas ambisi saya adalah kembali ke skuad Orange, ujar Dallinga dalam wawancara dengan Football International pada Mei 2025. Kepindahannya dari Toulouse ke Bologna pada musim panas 2024 disebut sebagai upaya menaikkan performa di liga yang lebih kompetitif demi menarik perhatian pelatih Belanda. PSSI tak mau dipermainkan pemain setengah hati. Erick menekankan bahwa pihaknya tidak akan mengejar pemain yang tidak punya komitmen penuh. PSSI lebih memilih pemain diaspora yang memang bersedia membela Merah Putih secara tulus, bukan karena gagal berembus timnas negara asalnya. Yang kita pilih adalah mereka yang punya kecintaan ke Merah Putih, bukan karena komersial, bukan karena pelarian. Kita sudah cukup banyak belajar dari kasus-kasus sebelumnya, tegasnya. Eligible bela timnas Indonesia dan gantikan oleh Romeni. Striker Liga Belanda keturunan Depok ini sukses bikin gebrakan di Eropa. Penuhi syarat membela timnas Indonesia, striker Liga Belanda ini baru saja mencetak gebrakan dan menjadi sorotan di Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih harus berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mengamankan tiket lolos. Berdasarkan hasil undian yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis 17 Juli 2025, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Jelang pertandingan krusial tersebut, timnas Indonesia mendapat kabar buruk dengan absennya ujung tombak andalan oleh Romeni. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengonfirmasi bahwa Romeni dipastikan absen dari skuad Garuda.
Patrick Kluivert memastikan cedera oleh Robedi akan butuh waktu lama untuk pulih setelah menjalani operasi di Belanda pada Kamis, 17 Juli 2025. Ole Robedi mengalami cedera ankle saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Hal ini membuat Ole Robedi harus menepi cukup lama, bahkan saat timnas Indonesia kembali berlaga mulai September 2025 mendatang. Tentu saja pukulan besar bahwa Ole Robedi tidak akan berpartisipasi di laga-laga nanti, ujar Patrick Kluivert. Di tengah kabar buruk atas kehilangan Ole Robedi, PSSI harus segera mencari opsi lain untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jika PSSI berencana mendatangkan pemain naturalisasi tambahan sebagai pengganti Ole Robedi, Emiliano Jonathan bisa menjadi pilihan menarik. Sebagai informasi, Emiliano Jonathan merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda FC Utrecht. Berdasarkan data dari laman Transfermarkt, Emiliano Jonathan disebut memiliki darah keturunan dari Depok, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut nama wonderkid Barcelona Lamine Yamal saat bicara soal calon pemain naturalisasi Mauro Zylstra. Zylstra saat ini masih berusia muda 20 tahun. Namun pemain FC Volendam ini disebut Erick berpotensi main bagus meski berusia muda. Dia Zylstra umurnya 20 tahun, tapi sepak bola modern Yamal saja muda bisa bagus. Namun Erick enggan terburu-buru menempatkan Zylstra ke timnas senior. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memastikan Zylstra mesti berproses dengan lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U23 saat nanti proses naturalisasinya rampung. Harapannya sang pemain bisa memberi bukti di level kelompok umur hingga akhirnya nanti bisa naik kelas. Tapi jangan kecepatan, main dulu U23. Siapa tahu bagus seperti Jens Reven kemarin bikin gol 6. Tapi biarkan dia buktikan dulu, ucap Erick. Masih ada Hoki Caraka, biarkan saja Jens bersaing dengan Hoki, biar pemain tidak besar kepala. Zylstra memiliki postur ideal jadi andalan di lini depan dengan tinggi 188 cm. Pemain kelahiran Zaandam itu posisinya idealnya adalah striker, meski bisa juga main sebagai gelandang serang.